Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Novianti dari kelas Akuntansi A, NIM 2020120008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab fungsi staffing. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu A, definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. B. Macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing meliputi 1. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. 2. Penarikan atau rekrutmen, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. 3. Seleksi, mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi, melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan, pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. 6. Pengembangan karir, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. C. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia, yaitu A. Untuk kebutuhan masa depan, B. Untuk keseimbangan masa depan, C. Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, D. Untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu A. Rencana strategi dasar organisasi bertujuan untuk tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. B. Perubahan lingkungan, macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Paling tidak ada 2 macam kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, yaitu A. Kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial, B. Kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi, jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan beberapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga staf dengan menganalisa atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga staf tersebut. Cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contoh misalnya, volume kerja sebulan ada 200 unit barang, kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang. Jadi, kebutuhan tenaga kerja operasional adalah 200 dibagi 20 ada 10 orang. Dalam prakteknya, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik tidak hanya 10 orang, melainkan masih harus ditambah dengan cadangannya untuk menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja maupun yang keluar. Contohnya, apabila tingkat absensi rata-rata sebulan sebesar 5%, maka jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10%, ditambah 5% cadangan absensi dan ditambah lagi 5% cadangan pengganti tenaga kerja yang keluar. Jadi, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10 orang ditambah 10%-nya menjadi 11 orang. D. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi atau padebakan organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
E. Sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah A. Sumber dari dalam. 1. Pengangkatan atau promosi. 2. Pemindahan atau transfer. 3. Penataran atau upgrading. 4. Taman atau sanak famili karyawan sendiri. B. Sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara 1. Pasang iklan. 2. Menghubungi lembaga pendidikan. 3. Mengambil dari perusahaan atau organisasi lain. 4. Menghubungi kantor tenaga kerja. 5. Menghubungi serikat buruh. Yang terakhir 6. Sumber-sumber lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi baik, diteliti asal-usulnya. Dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. F. Seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar ada 2 metode, yaitu yang pertama, metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua atau B, metode kompensatori. Ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh metode seleksi kompensatori adalah seleksi mahasiswa baru model Sipen Maru. Pada umumnya, proses seleksi adalah sebagai berikut. 1. Pengisian formulir. 2. Tes psikologi meliputi IQ, kecakapan atau profesiensi, kejujuran atau vokasional, kepribadian atau personality, wawancara dan referensi. G. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan yang diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sepekerjanya. H. Latihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya 1. Metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. 2. Pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. A. Self-study atau belajar sendiri. B. Tugas belajar. C. Upgrading. 4. Magang atau apprenticeship. E. Coaching. F. Perputaran jabatan. G. Permainan peranan. H. Seminar rapat-rapat dan lain-lain. I. Vestibule school. I. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi. 1. Uang meliputi gaji dan upah, tunjangan, bonus. 2. Natura meliputi beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. 3. Kenikmatan meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. J. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat. Tujuan promosi adalah A. Untuk mengisi jabatan yang lowong. B. Untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi. A. Ada formasi. B. Yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Ada 3 macam prinsip promosi, yaitu A. Dasar keterampilan atau merit principle.
yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut atau biasanya melalui ujian secara objektif. B. Dasar senioritas atau seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih atas. C. Dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat yang sealiran dengan pimpinan. Transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan keputusan tenaga karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada dua alasan pokok transfer, yaitu A. Karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh 1. Merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. 2. Merasa tidak cocok dengan pekerjaannya sekarang. 3. Lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. 4. Terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. B. Karena ingin dari pimpinan sendiri. 1. Pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya. 2. Menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. 3. Untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK. Pemberhentian pegawai atau PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasannya, pemutusan hubungan kerja adalah A. Permintaan pegawai sendiri atau mungkin pindah ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal dan lain-lain. 2. Keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. 3. Pegawai meninggal dunia. 4. Telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Tujuan pensiun. Tujuan pensiun pegawai adalah A. Untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. B. Pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. C. Pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. D. Posisinya akan diganti oleh orang yang lebih bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.